Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ros Ernianti dari kelompok 1 ingin mewawancarai Bapak Farid. Beliau beliau adalah penggelondong ikan atau biasanya itu sebagai tengkulak membeli ikan-ikan yang ada di TPI, yakni TPI Brondong Lamongan. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Farid terkait materi-materi yang sudah saya resum pada minggu kemarin. Baik, ini tuh perkenalan. Baik, sebelumnya nama lengkap Bapak siapa? Saya Farid Mubarok. Farid Mubarok. Asal? Brondong. Asal Desa Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan ya Pak? Ya. Bapak sendiri pekerjaannya sebagai apa? Baik, untuk pekerjaan Bapak sendiri apa Pak? Tengkulak ikan. Bapak Farid ini sebagai tengkulak ikan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Bapak. Yang pertama, bagaimana langkah awal Bapak melakukan suatu usaha? Yang dilakukan tahap pertama itu biasanya apa Pak? Ngumpulin modal dulu, terus berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Satu banter saya itu. Satu banter saya itu. Baik, untuk tahapan pertama itu, yang pertama itu paling utama itu uang Pak ya, modal. Ya, modal. Terus yang kedua usaha. Terus untuk tempat-tempat itu Pak, biasanya tengkulak ikan di TPI itu kan mempunyai tempat-tempat sendiri atau tempatnya bebas gitu? Bebas ya, milih ya? Bebas milih, yang penting nyaman. Yang penting nyaman. Jadi habis ambil ikan terus dibawa ke TPI gitu Pak? Iya. Terus dijual. Seperti itu. Menurut Bapak sendiri, sifat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha seperti itu? Ramah tamah dan jujur. Ramah tamah dan jujur, serta jujur itu harus dalam bidang apa? Penjualan atau dalam bidang apa? Harus dalam segala hal. Ya, apa aja. Apa motivasi Bapak sendiri untuk melakukan usaha tersebut Pak sebagai tengkulak ikan? Yang penting yakin, semangat, dan tetap berusaha dan berdoa. Selain itu Pak, yang saya dengar-dengar daerah sini itu kan pada umumnya mereka nelayan semua ya. Ya. Jadi Bapak itu melakukan tengkulak ikan karena banyaknya para nelayan-nelayan yang bingung menjual ikannya, seperti itu Pak ya? Ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana untuk menumbuhkan suatu minat berusaha? Jadi Bapak itu melakukan mengajak teman-temannya, ayo ikut berwirausaha denganku. Itu caranya Bapak mengajak itu bagaimana? Ya, pokoknya kita maksudnya itu bercerita tentang pahit manisnya gitu. Pahit manisnya maksudnya usaha. biar gak kaget gitu. Modalnya seperti itu. Menurut Bapak, ketika seseorang melakukan suatu usaha dan usaha tersebut mengalami gagal, langkah apa yang harus dilakukan orang tersebut Pak? Sebagai Bapak kan sudah mengalami pahit manisnya usaha kan, jadi Bapak kan tahu bagaimana langkah awal pada saat orang tersebut itu mengalami kegagalan. Yang utama, yang penting sabar dan pokoknya jangan berputus asa, tetap berusaha dan semangat terus. Jadi langkah awalnya tetap sabar ya, tetap berusaha seperti itu Pak ya, untuk menumbuhkan tingkat
kegagalan tadi itu bisa menumbuhkan untuk melakukan kejayaan lagi seperti itu Pak. Dengan banyaknya angka pengangguran ini Pak di wilayah Brondong sini kan memang banyak ya yang pengangguran. Apakah menurut Anda melakukan berwirausaha adalah langkah yang tepat untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia ini Pak? Maksudnya? Jadi gini, biasanya orang-orang di sini pengangguran itu kan biasanya sudah melamar kerja sini sana tidak keterima. Tetapi kalau mereka melakukan usaha, menurut Bapak itu baik atau tidak gitu Pak, untuk mengurangi pengangguran. Jadi misalkan sampean ya Pak belum punya usaha, terus sampean punya modal, Ya, sampean melakukan usaha untuk mengurangi biar nggak nganggur gitu. pengangguran seperti itu. Jadi mengajak teman-temannya juga pengangguran. Itu menurut Bapak bagus atau tidak? Ya bagus lah, kan apa itu ada sampingan kerja lagi gitu. Jadi mengajak. Ya. Sing apik to. Untuk selanjutnya Pak, faktor apa yang membuat Bapak sendiri itu melakukan usaha perikanan ini Pak? Maksudnya? Jadi kenapa sih Bapak melakukan usaha menjadi tengkulak ikan? Ya karena apa itu? Nelayan tadi ya. Jelas nopo. Salah Ya satu karena apa? Ikut teman katanya kan enak gitu, terus nyaman gitu. Dan maksudnya apa ya? Maksudnya lebih apa itu? Lebih nyaman lah pokoknya. untuk melakukan usaha di bidang perikanan ini Pak ya. Untuk menurut Bapak sendiri faktor keberhasilan dalam berwirausaha itu apa sih? Faktor keberhasilan, maksudnya contohnya? Seperti mungkin apa faktor keberhasilan dari Bapak kok bisa berhasil itu, bagaimana prosesnya, apa yang Bapak lakukan selama Bapak berwirausaha? Ya itu tadi, yang penting yakin dan apa itu usaha dan berdoa itu tadi. Jadi yang paling utama Pokoknya itu yang utama harus kejujuran. jujuran yang paling utama. Apakah yang Bapak Farid lakukan ini cara atau metode baru apakah ada untuk mengembangkan usaha Bapak tersebut? Apa itu jual online atau maksudnya apa, ada yang hal lain gitu? Jadi untuk faktor keberhasilan antara tadi penjualnya di TPI Ya. sama Bapak post di media sosial seperti terus, itu. Terus kadang buat bahan apa gitu, Oh, terus buat bahan makanan atau bahan apa, olahan. gitu. Ngono to pinter. Jadi selain dijual di orang-orang di TPI tersebut, Bapak juga menjualnya lewat media sosial. Ya, benar. Lalu Bapak juga kalau tidak laku, misalkan tidak laku, diolah menjadi makanan. Ush, mantap. Mengapa Bapak memilih berwirausaha daripada Bapak bekerja dengan orang lain? Ayo. Karena intinya kayak apa ya, menantang gitu dan lebih bermandiri gitu. Untuk jadi bedanya itu Pak ya, kalau menurut saya sih kalau berwirausaha sama ikut kerja dengan orang. Yang pertama kalau kita Kan bebas gitu. Yang pertama Nggak itu ada Pak, gak ikatan, ada larangan, nggak ada gak ada larangan, ya. ikatan. Maunya kerja seenaknya kita sendiri. Yang penting tetap di aturan kita sendiri. Iya. Tapi kalau kerja dengan orang Diatur sana, diatur sini ya. gitu. Pinter. So, menurut Bapak sendiri, jika pada suatu saat usaha yang Bapak lakukan mengalami kegagalan, Maksudnya?
Bapak kan Kok sudah kayak- punya kayak usaha. tadi Iya, tadi kan ada kegagalan gitu. iya. Yang pernah mengalami kegagalan. Untuk cara bangkitnya itu seperti apa? Ya, Mungkin ada istilahnya metode lain kayak atau apa ya, istilahnya kayak menghayati yang apa, bagaimana supaya jangan sampai di situ lagi gitu, maksudnya jangan sampai pada titik kegagalan tersebut. tersebut Jadi gitu. Intinya pada kan kayak gini, misalnya kita berjalan kan ada kayak jebakan atau apa gitu ya, jangan sampai kita ke kena situ lagi. kena jebakan tersebut. Intinya apa hal yang pernah kita alami dahulu jangan pernah kita terulang lagi. ulang lagi. Untuk selanjutnya Pak, menurut sudut pandang Bapak sendiri, apakah dengan berwirausaha ini merupakan langkah yang tepat untuk mempertahankan ekonomi di saat era pandemi di tahun lalu? Iya benar, tepat. Ulangi. Menurut Bapak sendiri, sudut pandang Bapak melakukan usaha ini merupakan langkah yang tepat, ya Pak, tepat kan? Yang Bapak jawab tadi untuk mempertahankan ekonomi di saat era pandemi di tahun lalu. Kan tahun lalu kan Pak banyak masyarakat atau karyawan-karyawan yang dipecat Ya. oleh perusahaan. Beliau kan menganggur semua. Ya. Nah, Bapak melakukan wirausaha ini dengan berbisnis tengkulak ikan tersebut, apakah menurut Bapak tepat? Ya tepat. Itu Tepat kan karena apa, biar nggak nganggur gitu. biar nggak nganggur. Biar ada, maksudnya Ada ada kerjaan, pekerjaan. terus ada pemasukan gitu. Apa, Pak? Iklan. Untuk selanjutnya Pak, apakah objek wisata yang Anda pilih ini sesuai dengan hobi atau bakat? Objek wirausaha, apakah sesuai dengan hobi atau bakat Bapak? Sesuai bakat dan sesuai kemampuan. Jadi tengkulak nelayan ini sesuai bakat dengan Bapak. Iya Pak. Sesuai kemampuan dan sesuai porsi yang ada di diri sendiri gitu. Karena memang Bapak sehari-harinya juga di laut Pak ya. Jadi Iya. Bapak tahu terkait tentang penjualan ikan, tentang tengkulak ikan, Iya. seperti itu. Jadi Bapak melakukan wirausaha tersebut. Ya. Oke, rolas mau maju. Berapa? Rolas. Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Pak, jika dalam melakukan usaha ada seseorang atau perusahaan yang menyaingi, jadi di setiap kalau Bapak saya contohkan di TPI kan banyak Pak bos itu kan berjejer. Apakah ada yang menyaingi bisnis Bapak? Yang namanya kerja ya pasti ada apa, persaingan gitu. Pokoknya intinya kita harus apa ya, maksudnya hadapi dengan secara nyata gitu. Dan yang penting sabar. Sabar Pak ya. Kan gak sabar gak bisa usaha Pak. Baik. Untuk selanjutnya, bagaimana cara Bapak memilih ketika ingin menentukan barang atau produk, misalkan Bapak ikan ya, yang akan Bapak jual atau Bapak pasarkan? Apakah Bapak melihat kondisi atau melihat barangnya ini bagus atau enggak? Seperti itu Pak. Apakah Ya. Bapak melakukan cara seperti itu? Iya, utama kan barangnya, yang penting kan apa, harus segar gitu. Nah, kan kalau segar kan enak dijual gitu. Terus tuh. Selain ikan yang segar Pak, untuk jadi gini Pak, biasanya Bapak itu membeli apa aja sih yang diperjualbelikan gitu? Misalnya ikan apa atau apa gitu? Ikan kakap merah, kerapu, kakap merah, kerapu, Kakap merah, kerapu, krese, krese. siem. Krese itu ikan apa Pak? Ya semacam kayak kakap merah tapi cuma besar tapi panjang gitu.
warnanya putih tapi. Oh iya, paham, paham, paham. Terus apa lagi Pak? Cumi ada? Nah, cumi, terus Terus? kerang. Kerang ada berapa jenis Pak kerang itu biasanya? Kalau kerang Macem-macem. sih macam-macam ya. Apa saja Pak? Kerang hijau ada enggak Kerang ada? hijau. Ada. Mm-mm, Tertangkap. mm-mm. Kerang hijau terus. Terus apa ya? Tiram. 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 Terus yang gepeng-gepeng itu Pak apa? Serumping. Serumping ya, serumping kepeng-kepeng. Maaf Pak bahasanya. Kepeng-kepeng. Gepeng-gepeng. Jadi itu ya untuk memulai usaha itu biasanya golek iwake sing seger sih, seperti seger itu sih. Pak. Terus selanjutnya bagaimana cara atau strategi para pembeli Bapak Mm. agar bisa membeli produk yang Bapak jual, tepatnya tips pemasaran produk ya. Tips pemasaran produk. Bagaimana cara Bapak itu memikat para pembeli supaya pembeli tersebut beli ikan kepada Bapak. Ayo. Ya. Yang penting kan gini, intinya barangnya kan segar Mm-mm. dan kualitasnya kan oke gitu, Oke. dan percaya diri gitu. Terus otomatis kan pembeli kan percaya gitu kan, udah kelihatan. Wes mau Pak. Udah. 16 rek setengah jam kas. Baik, jadi strateginya itu seperti itu Pak ya. Jadi pembeli itu ditarik, Ya. kita melihatkan bahwa ikan kita segar-segar, Intinya kan dikasih contoh, ini barangnya seperti ini gitu. murah. Untuk harganya Pak bagaimana? Biasanya Ya harganya yang ngikutin pasaran pada umumnya gitu. Oh, jadi Dan yang penting kualitas barangnya. yang penting kualitas barangnya. Dan kesegaran. Baik, untuk selanjutnya dalam berwirausaha pasti kan ada untung sama rugi Pak. Ya. Apakah pernah Bapak mengalami kerugian, keuntungan? Terus apa lagi? Udah. Mm-mm. Kalau masalah kerja ya pasti ada pasang surutnya, Ada untung ada ruginya. untungnya, ada untung ruginya gitu. Biasanya itu terlalu jauh dari modal awal. Biasanya kalau rugi itu Pak, jauh atau tidak Pak? Maksudnya nggak balik modal gitu. Ya kadang ada ya kayak gitu. Terus bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut jika Bapak mengalami kerugian? Ya apa ya, intinya ya berusaha terus ngumpulin modal lagi gitu, terus harus bangkit, pokoknya nggak boleh putus asa, yang penting harus lanjut gitu, nggak boleh berhenti. Untuk biasanya Bapak mencari modalnya itu dari apa Pak? Dari Bapak kerja dulu atau dari orang tua atau dari Kalau masalah mencari modal sih nabung gitu, nabung dari awal. Kalau minta orang tua sih nggak pernah, mandiri sendiri. Baik, untuk selanjutnya apa kendala ketika berwirausaha dari faktor internal maupun eksternal? Kendala yang Bapak alami? Maksudnya? Kendala mungkin pada saat permintaan banyak tetapi pendapatannya menurun. Maksudnya pendapatan ikan yang Bapak ambil itu turun. Misalnya kalau waktu baratan gitu Pak. Bagaimana? Pokoknya intinya gini, kalau lautnya sepi ya daratan ikut sepi gitu kan. Maksudnya apa itu, ngambilnya kan dari laut gitu. Kalau laut pendapatannya nggak ada ya gimana mau membelinya, bener nggak? Iya seperti itu. Nah, Jadi tergantung dari laut ke darat. Jadi darat itu ngikut laut Pak ya biasanya. Iya. Kalau daerah Pantura sini ya. mayoritas sih gitu, meskipun penjual apapun kalau laut sepi ya ikut sepi.
Baik, apakah sebelumnya pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha selain usaha itu? Pernah sih, cuma apa ya, kayak belum percaya diri gitu. Lebih mantapnya ke berwirausaha. Berwirausaha perikanan tersebut, Pak. Untuk yang Bapak inginkan berpikir untuk usaha lain itu usaha seperti apa, Pak? Selain dari bisnis tengkulak ikan tadi, pengen bisnis apa, Pak? Seperti itu. Ya apa itu, jual beli entah baju atau apa gitu. Jadi Terus istinya mau bikin sampingan. apa, kayak produk sendiri gitu. Oh, mau bikin produk sendiri. Istilahnya buat sampingan lah, Pak ya. Iya. Menurut Bapak, apakah langkah-langkah atau kebijakan dari pemerintah saat ini sudah tepat untuk mendukung dan mendukung untuk para pengusaha? Tepat banget. Karena pemerintah ini biasanya kalau tergantung usahanya sih, kalau biasanya itu pemerintah ada tambahan modal seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya, menurut Bapak sendiri, apa tips untuk menjadi pengusaha yang sukses? Kayak berapa? Ya itu tadi, pokoknya yang penting kesabarannya harus ekstra, terus yang utama kejujuran, dan apa itu, modalnya itu pokoknya harus memadai gitu. Dan pokoknya kalau ada godaan apapun atau persaingan atau apapun, pokoknya harus hadapi dengan lapang dada. Jadi intinya itu mental, Pak ya. Yang Ya. pertama itu mental harus kuat. Terus kejujuran yang paling utama. Terus apa lagi, Pak? Tips menjadi orang sukses. Ya apa, berdoa yang tekun dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk yang selanjutnya, apakah usaha yang Bapak lakukan seperti tengkulak ikan itu, Pak ya, melibatkan orang lain atau teman-teman Bapak yuk ikut, atau Bapak lakukan sendiri? Ya ngajak teman, terus kalau bisa ya ngajak kayak apa, ponakan atau apa gitu, diajarin Keluarganya biar supaya diajarin. bisa gitu, biar nanti ada penerusnya gitu. Oh, jadi Bapak melakukan usaha tersebut itu dengan keponakan-keponakannya agar nanti tumbuh penerus Nah, dari yang Bapak lakukan, usaha yang Bapak lakukan sendiri. Di Brondong ini biasanya aktivitasnya pengusaha itu seperti apa tuh, Pak? Bisnisnya itu seperti apa selain nelayan, tengkulak ikan? Biasanya perusahaan-perusahaan di sini kan, perusahaan perikanan kan banyak, Pak, di sini. Di Brondong ini. Kenapa Bapak tidak bekerja di situ saja, kok Bapak memilih berwirausaha penjual ikan tersebut? kan itu tadi biar bebas, maksudnya gak ada aturan apapun gitu. Biar bebas. Yang penting kita nyaman dan kita lakukan dengan sendirinya gitu. Jadi melakukan seperti itu. Baik. Jadi menurut Bapak sendiri itu cara-cara melakukan usaha itu seperti itu. Yang penting, yang paling utama adalah kejujuran, lalu tekun, Sabar, dan yang penting bersyukur. dan yang penting lagi modal, Pak. Modal. Usaha itu yang dilakukan. Untuk hari ini tadi, Pak, aktivitasnya di TP itu seperti apa, Pak? Ramai atau sepi? Ya, kan sudah itu, mepet. ini kan sudah mau mendekati hari Lebaran, kayaknya rame banget gitu. Oh, pada pulang semua, Pak ya, kapal-kapal itu. Jadi seperti itu.
Mungkin mau ada yang Bapak ingin sampaikan untuk memberi semangat para pengusaha-pengusaha lain agar bisa tetap konsisten, tetap istiqomah, tetap sabar, seperti itu Pak. Ya pokoknya bagi semua orang kalau ingin berusaha yang penting harus sabar, tekun, dan pokoknya harus niat lah, pokoknya yakin pada diri sendiri dan selalu berdoa. Selalu kurang 5 menit. Siapa? Kurang 5 menit. Terus apa mana? Benar Pak. Saya masih pusing. Gak apa-apa. Baik, tadi kan strategi sudah, cara memilih produk atau barang-barang tadi kan sudah. Itu Pak, bagaimana cara mengatasi kerugian atau permasalahan? Apakah mengurangi jumlah produk yang Bapak beli atau mengurangi mengurangi karyawan yang Bapak ajak bekerja seperti itu jika Bapak mengalami kerugian? Ya iyalah, itu juga kena dampak lah, kayak Kena imbas. karyawan kena imbasnya lah. Ya, jadi Bapak mengurangi karyawan tersebut atau mengurangi produknya yang Bapak beli? Ya otomatis ya maksudnya Nggak bisa. mengurangi karyawan gitu, nanti dimasukkan lagi kalau udah Stabil. stabil. Jadi seperti itu. Jadi apakah Bapak melakukan wirausaha ini ingin mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia? Iya benar. Ya supaya ada pemasukan terus, dan biar orang-orang itu harus maksudnya bekerja gitu loh, nggak nganggur. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan kepada Bapak terkait permasalahan wirausaha di bidang perikanan, di bidang tengkulak ikan. Di materi yang saya bawa ini ada beberapa Pak, ada penjual pakan, penjual bibit ikan, penjual udang, budidaya ikan, sama Bapak tengkulak atau penggelondong ikan. Jadi saya di sini lebih memilih tengkulak atau penggelondong ikan karena di sini mayoritas masyarakat itu melakukan usaha tengkulak ikan seperti itu Pak. Ya, Karena memang perikanan. di sini kan mayoritasnya nelayan. Nelayan. Jadi nelayan itu bingung ini mau dijual kemana gitu. Jadi banyak masyarakat di sini itu melakukan usaha di bidang perikanan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya ini dong. Baik. Video bang. Medio, Pak. Terima kasih sudah menonton di vlog Ros Ernianti. Jadi saya setelah mewawancarai Bapak Farid, seorang penggelondong atau tengkulak ikan di daerah Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Jadi kami melakukan wawancara di sebelah TPI Brondong.
Dan di sini saya naik ke perahu-perahu yang biasanya Bapak Farid ambil ikannya atau beli ikannya, seperti itu. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.